Dan untuk pria, saya akan mendorong Anda untuk menjadi super penasaran. Hei sayang, aku ingin check-in. Apakah Anda masih sangat bahagia? Orang bercerai. Memisahkan keluarga mereka. Meluncur melalui pernikahan. Atau berjuang melewatinya. Saya Cas. Saya Catherine. Kami kembali dari kedalaman neraka untuk menyelamatkan pernikahan kami yang kasar dan beracun. Kami adalah Maro Mariek. Mari kita balikan statistik perceraian dengan pernikahan baru. Baiklah teman-teman, seperti yang Anda tahu kami sedang syuting untuk podcast baru kami, Maro Mariage. Anda dapat melakukan 1 atau 2 kata. Itu akan muncul dengan cara apapun. Tapi mari kita mulai hari ini. Istri saya, dia merasa sangat bergairah. Anda merasa sangat bersemangat berbicara tentang pernikahan dan bisnis. Pernikahan dan bisnis. Karena ada banyak perjuangan dengan kami mencoba menavigasi itu. Ingat ada saat ketika Anda hanya menginginkan pekerjaan di Starbucks. Ya. Ya, karena itu akan lebih aman daripada. Kehidupan wirausaha yang gila. Ya. Dan itu tidak seperti saya ingin bekerja di Starbucks. Saya hanya ingin tidak stres karena tidak tahu berapa banyak uang yang akan kita hasilkan. Apakah kita akan menghasilkan uang? Berapa jam saya harus bekerja? Saya ingin jadwal. Saya ingin tahu jam berapa saya harus bekerja dan saya inginkan. Untuk mengetahui berapa banyak uang yang akan saya hasilkan karena saya ingin dapat menganggarkan stabilitas dan sebagai pengusaha, meskipun imbalannya bisa jauh lebih besar daripada risikonya. Risikonya bisa sangat menakutkan 100% sekarang saya tahu kemana saya bisa mengambil. 100% tapi saya ingin tahu dengan pikiran brilian Anda jika Anda punya ide. Kemana Anda ingin ini pergi? Saya ingin tahu kemana Anda ingin pergi. Ya ampun, jadi, saya pikir kita harus berbicara tentang bagaimana dengan ketidakstabilan menjadi seorang pengusaha yang risikonya saya maksud harus saya katakan jauh lebih sedikit daripada imbalannya. Jika Anda mahir dalam hal itu, tetapi dalam hal itu Anda harus tahu bagaimana menavigasi frustrasi. Anda tahu nomor-nomor atau salah satu dari 3 alasan teratas orang bertengkar dalam suatu hubungan adalah uang, bukan? Jadi itu tidak seperti saya meyakinkan Anda, tetapi itu seperti melalui proses membuka diri untuk itu, Anda tahu, bergerak menjauh dari begitu banyak gelar Anda untuk mencoba hal-hal baru. Anda sebenarnya telah mencoba lebih dari yang saya miliki sekarang. Sebenarnya, Anda sangat menyukainya. Ini gila sebenarnya. Tapi, ini adalah nilai sebenarnya yang saya pikir harus kita bicarakan hari ini. Dan itu karena kami selalu banyak akal, belajar lebih banyak keterampilan, terus berkembang, terus tumbuh bahkan melalui kerugian bisnis kehilangan game kami. Saya memilikinya selama 22 tahun Catherine bergabung dan tentu saja kami naik level dan barang-barang dan UM saya punya. Untuk membuat anak-anak anjing saya mencoba masuk ke anak anjing baru saya punya anak anjing baru semua orang. Anak anjing baru semua orang dan dia adalah dia aku melakukan itu ya kita terus melakukan itu memanggilnya begitu melalui. Semua orang itu adalah nilai sebenarnya karena kami terus tumbuh dan bekerja sama sekarang kami berjuang dengan hubungan kami untuk bekerja sama tetapi kami melakukan apa yang harus kami lakukan dengan bisnis secara keseluruhan, saya akan mengatakan. Dan melalui itu, kami tidak perlu lagi khawatir tentang kendala keuangan yang sama yang harus dihadapi oleh begitu banyak orang yang kami temui, yang bekerja sama dengan kami. Jadi mengapa ini penting? Nah, tidakkah Anda berharap bisa menghapus salah satu dari 3 besar yang menyebabkan begitu banyak masalah dalam pernikahan Anda? Jadi misalnya, begitu banyak orang akan membayar gaji ke gaji. Dan apa yang terjadi ketika Anda pergi dari gaji ke gaji? Atau seperti ketika kita tidak menghasilkan uang 1 bulan? Apa yang terjadi? Anda kehabisan uang, Anda menjadi stres, berpotensi Anda melawan. Stres melewati atap sehingga stres pribadi Anda lebih tinggi, stres hubungan Anda lebih tinggi, Anda membentak anak-anak Anda ketika Anda hidup dari gaji ke gaji dan Anda kehabisan uang atau tagihan tak terduga datang. Ini bisa sangat menegangkan tidak hanya pada Anda tetapi juga pada seluruh keluarga Anda. Itulah sebabnya kami berpikir bahwa Anda harus menggunakan keterampilan Anda untuk dapat menghasilkan lebih banyak uang baik secara online atau sesuatu secara lokal. Sangat penting bahwa Anda memiliki penyangga itu dan jika Anda ingin bekerja 9 ke 5 Anda bisa, tetapi ketika Anda melihat keindahan dalam bekerja untuk diri sendiri, Anda tidak akan pernah bekerja 9 hingga 5 lagi. Itu lucu karena banyak. Ini lucu karena banyak dari Anda mendengarkan karena sebagian besar audiens kami berasal. Tetapi jika Anda memikirkannya, saya akan menggunakan contoh meskipun karena saya tahu Anda akan mendapatkannya. Tetapi itu seperti pergi ke ban musim dingin ketika Anda telah melalui badai musim dingin dan Anda melihat perbedaannya, Anda tidak pernah kembali ke semua musim dengan benar dan begitu ketika Anda membuat seperti apa yang tidak baik, mereka memang memiliki salju baru-baru ini, jadi ketika Anda membuat tambahan 1, 2 atau $5.000 sebulan, Anda tidak pernah ingin kembali karena sekarang wortel tergantung dan kemudian ketika Anda mengambil begitu banyak stres seperti berpikir tentang Anda. Semua perkelahian yang kami lakukan dengan benar, lebih mudah bagi kami untuk belajar mengendalikan emosi kami ketika kami tidak stres tentang uang. Benar, tidak terdengar lebih baik. Jadi mari kita berikan beberapa saran praktis tentang bagaimana orang bisa memulai. Anda tahu Anda suka melakukan yang satu ini. Proyek Anda adalah tidur siang 6 digit. Ini menunjukkan ibu rumah tangga untuk menghasilkan $600.000 di $600,000. Saya tidak tahu mengapa. Saya mengajari orang cara membuat 6 angka.
Saya mengajari orang cara menghasilkan beberapa ribu dolar sebulan atau 10.000 dolar sebulan jika itu yang ingin Anda lakukan. Jadi mari kita berikan beberapa praktis langkah-langkah di sini. Ngomong-ngomong, kami tidak mencoba menjual apapun di sini. Kami hanya benar-benar percaya bahwa itu dapat membantu menghilangkan banyak stres. Saya melakukan hal yang sama dalam program saya untuk pria. Salah satu hal yang saya tunjukkan kepada Anda adalah bagaimana menghasilkan uang tambahan sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Oh, jadi inilah mengapa kita akan melakukan ini hari. Jadi apa langkah pertama yang Anda ingin orang ambil? Saya pikir langkah pertama adalah mulai benar-benar mengenali apa yang Anda sukai. Jadi jika Anda seorang ibu rumah tangga, Anda mungkin menjadi ibu rumah tangga karena berbagai alasan. Mungkin Anda ingin membesarkan anak-anak Anda. Mungkin Anda benar-benar tidak ingin membesarkan anak-anak Anda penuh waktu dan Anda benar-benar stres tentang hal itu tetapi Anda tidak mampu membayar penitipan anak atau Anda tidak mampu membayar penitipan anak atau tidak ada tempat penitipan anak. Penitipan anak hanya untuk laki-laki. Saya yang mendengarkan begitu sering seperti Anda menginginkannya menjadi ibu rumah tangga seperti ini adalah mimpi. Tetapi Anda benar-benar jauh di lubuk hati ingin memiliki sesuatu yang lain. Saya kehilangan sebagian identitas saya ketika saya merasa tidak bisa kembali bekerja. Saya merasa pikiran saya sedikit lebih menganggur. Saya sibuk, jangan salah paham, tetapi ada hal-hal lain yang ingin saya lakukan. Jadi hal pertama adalah mencari tahu apa yang Anda sukai di luar anak-anak dan keluarga Anda. Dan itu tidak berarti bahwa itu tidak akan melibatkan anak-anak. Salah satu bisnis yang saya jalankan adalah bisnis konsultasi tidur. Dan saya melakukan itu karena saya bersemangat membuat anak-anak saya tidur sesuai jadwal. Kami memiliki 3 anak di bawah usia 4 tahun. Jadi memiliki mereka pada jadwal sangat penting untuk kesehatan mental saya, untuk kesehatan mental Anda, untuk tidur saya. Dia bisa tidur melalui badai. Ya, saya cukup beruntung. Tapi jadi hal yang Anda sukai, bisa jadi tentang anak-anak Anda. Saya juga seorang konselor menyusui bersertifikat. Mengapa? Karena saya bersemangat menyusui. Jadi itu tidak harus sepenuhnya di luar gelembung keluarga Anda. Itu bisa melibatkan keluarga Anda. Ini bisa melibatkan, itu bisa melibatkan. Kami melakukan pembinaan pernikahan. Jadi itu salah satu gairah lainnya. Jadi cari tahu apa yang Anda sukai. Jadi itu hal pertama. Apa yang Anda rasa ingin Anda lakukan yang tidak akan terasa seperti pekerjaan dan bahwa Anda bersedia melakukannya tanpa bayaran? Karena ketika Anda memulai bisnis, Anda akan melakukannya tanpa pembayaran di awal. Banyak sekali, itulah risiko yang saya bicarakan. Tetapi kemudian hadiah ketika Anda membangun bisnis itu menjadi sesuatu yang berkelanjutan, sesuatu yang layak, itu akan jauh menebus beberapa bulan bahwa Anda bekerja tanpa lelah untuk membangun bisnis Anda dan Anda akan menghasilkan lebih banyak uang daripada jika Anda hanya bekerja untuk upah per jam. Jadi ya, langkah pertama, cari tahu apa yang Anda sukai. Beri kami langkah kedua, saya. Oh, langkah kedua. Oke. Cari tahu branding Anda, merek pribadi. Jadi ketika Anda ingin mulai menghasilkan uang, Anda harus tampil online sebagai otoritas. Jadi Anda baru saja menemukan apa yang Anda sukai. Itu saja akan memberi Anda otoritas jika Anda dapat berbicara dengan keyakinan. Jika Anda dapat mengajari seseorang sesuatu yang Anda tahu bagaimana melakukannya, bahwa orang lain sedang berjuang, maka Anda harus mengembangkan merek pribadi Anda. Jadi siapa Anda? Seperti apa suaramu? Seperti apa penampilan Anda di media sosial? Bagaimana rasanya berbicara dengan Anda? Bahkan warna Anda, semuanya akan mewakili Anda. Bisakah saya mengatakan satu hal tentang itu? Ya, saya ingin Anda benar-benar melompat pada beberapa saran yang akan Anda berikan. Terima kasih, saya. Saya sangat percaya. Maksud saya, kami telah berkembang cukup baik di media sosial. Jadi saya sangat percaya dalam melakukan persis apa yang dikatakan Catherine. Jika Anda menggulir kembali ke TikTok pertama saya, itu akan menjadi cara termudah. Karena Instagram telah ditutup beberapa kali dan Facebook jauh lebih sulit dilakukan. Tetapi jika Anda pergi ke TikTok, pada awalnya, lihat betapa jeleknya video-video itu, bukan? Namun di sepanjang jalan, Anda akan melihat bahwa mereknya berubah. Merek berubah. Seperti itu adalah pernikahan duniawi pada satu titik. Rian Cas Moro untuk sementara waktu. Maka kami tidak ingin menjadi Rian lagi. Saya Cas. Jadi sekarang Moro Maria G. Anda juga melakukan riset pernikahan di sana. Maria G riset masih apa yang saya jalankan, tetapi saya melakukannya untuk sementara waktu juga. Anda sebaiknya memulai. Dan itulah yang ingin saya katakan tentang hal-hal ini. Baru mulai memikirkan ide-ide Anda. Langkah nomor 1. Baru dimulai dengan branding dan pewarnaan Anda dan mencoba memposting di media sosial. Mulai saja. Lakukan saja karena Anda dapat mengubahnya. Warna Anda mungkin berubah. Cara Anda berbicara mungkin berubah karena Anda mungkin berakhir. Anda mungkin target audiens mungkin berubah. Anda tahu, ketika saya memulai bisnis pelatihan bisnis saya, target audiens yang saya pikir saya ajak bicara, itu sebenarnya bukan siapa yang saya latih. Ini adalah demografi yang sama sekali berbeda, tetapi itu sempurna karena orang-orang yang tertarik dengan bisnis Anda akan memandu bisnis Anda. Anda tidak dapat mengatur, Anda tidak dapat benar-benar memiliki, Anda memiliki sedikit suara, tetapi orang-orang yang Anda latih yang akan membimbing Anda melalui jalan bata kuning itu, 100%. Maksud saya, bahkan jika Anda seperti sedang melakukan kursus, misalnya, banyak orang mengatakan baru saja memulai karena minggu depan ketika klien Anda meminta bantuan, maka Anda seperti, saya harus membuang ini di sana. Saya menggunakan versi 4 dari program saya. Saya tidak perlu mengubahnya sejak saya selesai, tetapi ini seperti menambahkan semua hal ini dan Anda masih terus menambahkan hal-hal tergantung pada hal-hal, tetapi sementara kami bekerja pada tingkat yang berbeda, jadi saya kira, tapi ya, jadi itu sangat penting. Mulailah dan jangan khawatir. Oke, langkah saya akan mengatakan datang dengan rencana. Jadi, begitu Anda mengetahui apa yang Anda sukai dan Anda mengetahui seperti apa rasanya, apa yang Anda wakili, jadi itulah merek Anda, jadi warna Anda adalah cara Anda berbicara, membuat posting di media sosial, Anda perlu membuat rencana, jadi di mana Anda memposting apa yang ada.
Anda memposting bagaimana Anda akan dikenal, jadi jika Anda ingin melakukannya, katakanlah hasrat Anda adalah Anda suka saya berbicara dengan wanita, jadi saya berbicara dengan wanita. Jika Anda ingin merendah, saya akan berbicara tentang merajut jika Anda seorang pria yang Anda inginkan. Merajut menjadi gila, tetapi banyak wanita suka melakukan hal-hal licik, lebih banyak wanita daripada pria, jadi maaf jika saya menyinggung, sebenarnya saya katakan. Saya tidak peduli jika Anda suka merajut sweater. Jika Anda bersemangat tentang hal itu, dan Anda melakukan sesuatu seperti Anda memberikannya kepada pria tunawisma, dan pria itu memakainya untuk pekerjaan, dan pekerjaan itu adalah Lululemon, dan sekarang mereka menjual sweater itu di seluruh dunia, Anda baru saja membuat dampak. Dia sangat bersemangat tentang hal itu, jadi banyak wanita, meskipun kembali ke kerajinan. Banyak wanita suka melakukan hal-hal licik, jadi merajut dan merenda dan melukis dan hanya beberapa hal artistik yang sangat indah. Jadi jika Anda ingin melakukan itu dan Anda ingin pergi menjual di pasar petani, cari tahu di mana pasar petani berada. Jika Anda ingin menjual, Anda bisa menjual di pasar Facebook. Jika Anda ingin memiliki merek besar, Anda akan ingin go internasional. Pikirkan tentang apa yang dapat Anda tawarkan secara digital. Di mana Anda akan beriklan? Apakah Anda akan melakukan? Jadi langkah yang saya coba katakan adalah membuat rencana di mana Anda akan beriklan. Di mana orang akan menemukan Anda? Apakah akan secara lokal di pasar petani? Apakah itu akan terjadi? Apakah Anda akan melakukan iklan berbayar? Apakah Anda akan berada di media sosial? Apakah Anda akan memiliki situs web? Semua hal itu harus Anda ketahui. Jika tidak, Anda tidak memiliki visibilitas, dan visibilitas adalah apa yang akan membawa Anda klien, dan klien membawa Anda. Sukses dan uang, yang sukses guys tidak berarti uang. Tidak, tetapi Anda bisa sukses tanpa uang. Tetapi jika Anda mencoba memiliki bisnis untuk menghasilkan uang, itulah yang kebanyakan orang lakukan untuk bisnis, kecuali itu nirlaba, yang keren juga. Tetapi bahkan organisasi nirlaba membutuhkan uang. Jadi uang membuat dunia berputar. Jadi kami memang menginginkan uangnya. Jadi Anda tidak bisa mendapatkan uang tanpa klien, dan Anda tidak bisa mendapatkan klien tanpa visibilitas, tidak bisa memiliki visibilitas tanpa merek pribadi, tidak bisa mendapatkan merek pribadi tanpa gairah. Mari kita lanjutkan ini lebih banyak di lain waktu karena saya hanya ingin orang-orang memulai dengan langkah-langkah awal, tetapi saya ingin berbicara tentang pernikahan dengan sangat cepat. Ini akan membuat Anda stres. Ini akan sulit ketika Anda tidak perlu menginvestasikan banyak uang untuk memulai jika Anda mencoba melakukan sesuatu seperti ini. Anda harus memulai dengan uang sesedikit mungkin, oke? Manfaatkan orang lain, aset mereka, apapun juga. Ada banyak cara, oke? Itu sebabnya kita bisa membicarakan lebih banyak nanti. Tapi itu akan membuat stres karena sekarang Anda sedikit lebih cocok dengan hari Anda. Sekarang pasangan Anda tidak mengerti mengapa Anda kurang peduli tentang mereka. Anda harus memastikan Anda melakukan hal-hal seperti berkomunikasi dengan pasangan Anda. Biarkan mereka tahu bahwa Anda tertarik. Saya tahu bahwa untuk pria yang bekerja dengan saya tahu bahwa mereka akan senang istri mereka dapat mengekspresikan lebih terbuka bahwa mungkin mereka hanya frustrasi. Seperti yang dipikirkan banyak pria saya, inilah yang Anda daftarkan. Anda ingin menjadi seorang ibu. Seperti secara harfiah, saya menyediakan. Bisakah Anda memberikan umpan balik tentang itu untuk para istri? Ya, saya pikir wanita terkadang takut mengecewakan suami mereka. Jadi mereka takut untuk mengatakan, saya frustrasi dengan anak-anak. Mereka takut untuk mengatakan, saya pikir saya ingin menjadi ibu penuh waktu, tetapi saya sebenarnya kehilangan karir saya karena mereka takut gagal. Mereka takut itu akan memberi tekanan pada keluarga. Mereka takut mengecewakan suami mereka. Dan tidak semua wanita adalah ibu rumah tangga, tetapi banyak wanita yang bekerja dengan saya adalah ibu rumah tangga. Jadi sulit untuk melakukan transisi dari ibu rumah tangga ke ibu online yang bekerja karena dinamika dalam hubungan. Jadi saran saya adalah transparan. Katakan saja sayang, saya ingin berbicara tentang anak-anak dan mungkin berpotensi saya melakukan sesuatu secara online seperti memberi tahu mereka apa yang ingin Anda bicarakan, dan kemudian katakan aku mencintaimu dan aku mencintai anak-anak. Pastikan kamu suka, pastikan kamu memberitahu pasanganmu bahwa kamu menghargai mereka, kamu memujanya, kamu mencintai mereka. Apapun itu jika kamu tidak mencintai mereka, jangan katakan hei oleh cara aku membencimu tapi aku ingin bercakap. Dan saya akan menambahkan satu hal lagi. Saya tahu bahwa orang-orang yang mengalami ini yang bekerja dengan saya akan sangat membantu untuk mendengar sesuatu seperti itu, bukan karena saya tidak percaya pada Anda, bukan karena saya, ya, Anda tahu, saya tidak berterima kasih untuk upaya yang Anda lakukan atau apapun ya penghargaan dan rasa terima kasih dari atas, dan kemudian memastikan bahwa mereka tahu bahwa ini tentang Anda. Ini tentang keinginan pribadi Anda untuk sukses. Saya menghargai dia menghasilkan lebih banyak uang daripada saya, dan saya menghargai bahwa dia memberi saya fleksibilitas sehingga saya bisa bersama anak-anak. Jika saya ingin bersama anak-anak saya dapat mengerjakan bisnis saya. Jika saya ingin mengerjakan bisnis saya, kita bisa mendapatkan penitipan anak jika saya membutuhkan pengasuhan anak. Tetapi jika saya tidak mengatakan kepadanya bahwa saya menghargai itu dan saya merasa berhak, apakah itu akan membuat Anda merasa sangat dihargai? Ya, saya pikir sekarang saya akan baik-baik saja karena saya mengerti. Tapi kami sudah melewati roller coaster yang sangat sulit bagi kami. Tit for tat, skor penjagaan, siapa yang melakukan apa dan mengapa waktu mereka lebih berharga di sini dan mengapa mereka perlu dibahas di sana. Kami hanya ingin menyelamatkan Anda dari kerepotan, Anda tahu? Dan untuk pria, saya akan mendorong Anda untuk menjadi super penasaran. Hei, sayang, aku ingin check-in. Apakah Anda masih sangat bahagia? Berikut beberapa petunjuk bagus. Oke. Jadi, Anda tahu, saya bekerja lebih dari Catherine. Dan begitu banyak pria yang bekerja dengan saya atau yang menemukan saya sangat tersinggung ketika istri mereka seperti, Anda mengambil anak-anak, pergi melihat dua atau ayah, pergi melihat ayah. Dan saya tidak mengambil pendekatan itu. Saya benar-benar mengambilnya dari istri saya dan pergi. Oke, saya punya anak, Anda mengerti.
Dan saya akan memberitahu Anda alasannya. Karena kami telah melakukan cukup banyak check-in sehingga saya tahu bahwa dia berjuang pada saat itu dengan keseimbangan berapa banyak waktu dia bersama anak-anak, berapa banyak waktu dan tekanan yang dia miliki untuk menyelesaikan sesuatu dengan pekerjaan, jadi gunakan rasa ingin tahu yang benar. Cari tahu apakah Anda masih senang dengan apa adanya Anda. Melakukan apakah Anda ingin melakukan lebih banyak berbicara tentang mimpi, berbicara tentang tujuan yang benar. Tanpa itu kami tidak akan memiliki kami hanya Anda terus berputar di luar kendali. Karena itu selalu menjaga skor hal yang Anda tahu. Semua orang yang tepat berharap Anda menikmati podcast kami akan melihat Anda lain kali. Dah.